Yo, balik lagi sama gua di channel Bernardin. Dan ya, selamat weekend teman-teman ya. Udah hari Sabtu aja, cepet banget waktu berlalu. Kita kemarin juga sudah update ya untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman. Sebelumnya ada WLD, Link dan juga Sui. Jadi hari ini kita akan bahas untuk Bitcoin dan juga AVAX. Ya, peluangnya gimana? AVAX sendiri menjadi salah satu favorit altcoin saya yang terakhir dibahas. AVAX itu sebentar, udah lumayan lama ya. Untuk bahas AVAX itu sebentar guys, sekitar 3-1 bulan yang lalu lah sepertinya pembahasan AVAX yang terakhir gitu ya. So per hari ini market sudah mulai pulih, mulai rebound ya. Fear and Greed Index juga mengalami pemantulan ya, dari 37, 38 ini udah balik ke 43, udah netral lagi. Bitcoin juga naik ya, disusul dengan altcoinnya juga nih ya, naik lumayan sekitar 2-15% tergantung nih ya. Jadi ada beberapa altcoin yang naiknya lumayan, salah satunya AVAX gitu ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan bahas untuk Bitcoin dulu seperti biasa, baru AVAX. Untuk Bitcoin secara daily ini sama seperti pembahasan yang kemarin, video kemarin kita bahas gitu ya. At least untuk si Bitcoin, kalau memang rilis PPI tadi malam bagus gitu ya, ini adanya chance karena kita lihat ini closing seperti ini secara TF1 hari ya. Kemudian next candle kita bisa expect kalau memang didukung dengan news, kita bisa bahkan tembusin di atas $62.000 ya. Di sini ini adalah salah satu bisa dibilang apa ya, 3 candlestick yang mendukung untuk Bitcoin punya sign positif untuk dia bisa lanjut rally ya. Pertama dia closing di atas MA21, kedua dia makan dari bearish candle yang terbentuk pada 9 Oktober. Ya, ini bahkan tadi ngepump sampai 63.400-an, closing di 62.450-an dolar. Berarti di atas target kita ya, di atas target di 62.100 dolar, itu berarti udah achieve. And then sekarang dia mencoba untuk tes lagi nih di previous SNR di sekitar 62.900 sampai 63.000 dolar. Jadi kalau dia belum mampu closing di atas ini, ya at least kan weekend juga teman-teman ya, mungkin cuma sideways, masih adanya peluang dia tes kembali di EMA 21 plus area SNR sebelumnya nih. Ini di sekitar 62.000 dolar. Ya, jadi perhatikan sekali lagi, masih peluang untuk dia sideways di sekitar 62.000 sampai 63.000, range 1.000 dolar ini selama di hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Kemudian jelang Senin baru nanti kita lihat lagi progresnya. Cuman overall saya pribadi melihat untuk si Bitcoin mungkin sideways, setelah itu dia akan tes kembali untuk area atasnya. Nih, di 64.500 dolar ya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi setelah dia mungkin adanya sideways di weekend dan hopefully memasuki minggu depan, yes, Bitcoin akan testing kembali ya. Probabilitas itu besar dia tes lagi ke 64.500 dolar. Even better ya, udah balik lagi ke 66.500 dolar ya. Jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan, mungkin adanya peluang dia sideways dulu before dia going up lagi, testing lagi. Dan sama pembahasannya di sini juga kita bisa lihat adanya double bottom ya. Ini bottom 1 dan di sini bottom kedua. Ya, dengan area neckline pas di sini di 62.900 sampai di 63.000 dolar. Ini adalah area neckline yang wajib sekali di break. Jadi once dia break dari sini, kita coba ukur dari sini lah ya, ke area neckline. Kita pindahin di sini dan ya target maksimalnya pun pas ya di sekitar 66.500 dolar. Nih, dimana di sini beberapa kali menjadi area resisten yang strong. Jadi ya pas banget target di 66.500 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan, pertama pada berhentian pertama di 64.500, kemudian next di 66.500. Jadi peluang untuk Bitcoin di minggu depan akan balik tes ke 64.500 itu besar teman-teman ya, karena kita bisa lihat juga di sini apa namanya, closingnya seperti ini secara daily ya. Syarat pertama memang dia harus mampu break dulu nih dari neckline si double bottomnya. Oke, secara daily cukup clear. Kemudian untuk hourly 4 jam gimana? 4 jam ini kelihatan lebih jelas ya. Ini coba area supply terdekatnya pun udah di break. Kemudian di sini adanya SNR juga sudah di break gitu ya untuk si Bitcoin. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada next area supply. Ini juga sudah mampu di break. Ini sebelumnya sempat closing, adanya sedikit rejection, tapi next candle langsung boom dibalas gitu ya. Nah, sekarang mulai tersatu ini ya, yang seperti saya tadi bilang, konsolidasi di sekitar 62.000 sampai 63.000 dolar. Jadi berjarak kurang lebih 1.000 dolar. Ya, either memang dia sideways di sini-sini aja di dua range ini, atau memang di weekend ini
dia malah mencoba break gitu ya. Mencoba break ke area atas nih. 64.500 dolar. Ya, cuman balik lagi ini weekend, perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Kalau kita lihat untuk satu kali swing dia rebound dari sini ke atas, kita bisa berekspektasi lah sedalam-dalamnya dia testing ke 61.900 sampai 62.000 dolar, di mana ini ada retracement atau Fibo 0,3 juga. Plus di sini ada MA21, jadi di sini adanya confluence of support. Ini coba saya tandain, nah ya, dengan box hijau deh, hijau. Nah ya, di sini adanya confluence of support untuk si Bitcoin ya, at least untuk area target koreksi atau retracement terdalamnya. Ya kalau memang trennya sekuat itu, biasanya memang dia cuma testing ke 0,3 aja udah going up lagi. Ya, kurang lebih seperti ini untuk perspektifnya si Bitcoin secara time frame 4 jam. Nih. Ya, teman-teman, jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk area target dia koreksi ya, yang nanyain posisi sekarang untuk si Bitcoin bagaimana. Ya, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya untuk yang nanyain si Bitcoin. Oke. Untuk Hourly kurang lebih seperti ini, cukup jelas. Time frame 1 jamnya gimana? Yes, 1 jamnya pun ya sebenarnya di sini adanya rejection, tapi dia adanya mantul perlahan nih, teman-teman. Jadi sekali lagi bisa aja untuk ini ABC wave-nya koreksi. Sebentar coba akan saya ABC ya, seperti ini bisa nih. Ini A, ini B. Nah, C-nya kita lihat apakah nanti flat bisa atau zigzag. Berarti zigzag dia akan ambil lower low dari wave A sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih bisa seperti ini. Ya, ini koreksi A, B, C. Nah, C-nya baru nanti kita lihat apakah dia sejajar aja flat atau dia zigzag turun. Ya, ngetes area bawah untuk going up lagi. Hopefully seperti itu, 3 wave aja, teman-teman. Jadi antisipasi ya, kalau misalkan dia maka masih turun ya, dia kita pantau di sini. Nih, SNR sebelumnya, golden ratio juga ya. Kemudian MA21 time frame 4 jam juga, dan itu it's gonna be UFC gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin. AVAX ini salah satu altcoin favorit ya, ATH-nya di 150 dolar. Sebelumnya dia di tahun 2021 nih, November. Ya, kemudian dia berangsur turun dan lowest-nya di 8,5 dolar. Ya, lowest-nya itu di 8,5 dolar. And then akhirnya dia pump to the moon, teman-teman. Nih, sampai di 65 dolar, gila naiknya itu dari, ya coba kita bulatkan dari 10 dolar ke 60 dolar aja udah 6 kali lipat, teman-teman. Teman-teman taruh 1 juta itu jadi 6 juta, teman-teman. Ya, ini di Oktober ya. Oktober ya 2023. Nah, sekarang di sini adanya peluang kembali. Ya, sama seperti terakhir saya update untuk si AVAX. Ya, dimana dia terbentuk seperti sebuah falling wedge, teman-teman di sini. Akhirnya mampu breakout dari situ, ketahan di area supply di sini. Jadi 30 dolar. Kemudian rejection dari sana. Yang menariknya adalah untuk si AVAX dia tidak create yang namanya lower low. Nih, ini kan ada low point ya di sini. Ini nggak mampu di breakdown. Ya, dia testing aja di situ adanya area demand juga. Ini coba saya tandain secara daily ya, sebentar. Secara daily di sini adanya area fresh demand. Ya. Dia cuman testing aja, bikin tail candle aja udah melanjutkan penguatan nih secara daily. Dan kalau kita lihat juga di sini, saya tarik ya garis di sini, trend and support become resistant. Nih, saya coba tebalkan garisnya, saya ganti dengan warna kuning. Yap. Kemudian di sini juga terbentuk seperti sebuah trend and support. Nah, ya. Jadi di sini triangle pattern yang sudah mampu di break sama AVAX. Ya, break dari sini kalau kita ukur ya secara chart pattern, target maksimal itu yes kurang lebih di 29,8 dolar atau ya dekat sekali dengan previous high-nya dia, plus di sini ada SNR strong-nya dia nih di sekitar 30,45 dolar sampai 32,38 dolar. Ya, untuk yang nanyain AVAX. Jadi ini sangat-sangat menarik ya. Jadi sekali lagi once dia break dari sini, ini akan ngelit AVAX ke 38 sampai 40 dolar next target. Gitu. Ya, jadi untuk teman-teman tahu ya, kita kan berharap
Oktober, November, Desember itu bullish. Untuk AVAX sendiri masih peluang besar. Ya, setidaknya dia balik ke 38 sampai 40 dolar. Kemudian nextnya lagi di 47,8 sampai 50,6 dolar. Ya, untuk yang nanyain AVAX. Jadi ini dulu beberapa area target di kuartal 4 ya, yang menurut saya masih possible sekali digapai sama AVAX. Dan bisa dibilang bonusnya adalah dia tes lagi nih di previous high di bulan Maret. Ya, di 62 dolar. 62 sampai 65 dolar lah. Ya, jadi setidaknya teman-teman yang pantau AVAX ini udah break, ya dipantau 3 area ini aja nih. Ya, teratasnya pasti di previous high di bulan Maret. Lebih dari itu ya udah super duper bonus. Ya, dia balik ke 90-100 dolar, kemudian bahkan di 145 sampai 150 dolar itu udah bonus banget. Tapi setidaknya kita pantau 3 ini dulu aja deh, terdekatnya. Ya, untuk teman-teman semuanya. Oke? Jadi cukup clear. Kita coba pantau di time frame 4 jam. Yes, 4 jam sebenarnya di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Oke, ini lebih jelas lagi. Adanya rejection di situ. Ya, di sini juga ada area supply nih. Teman-teman bisa pantau ya tuh. Ada area supply, dia mendapatkan rejection dari situ. At least kalau dia masih lanjut turun pun, ya kita bisa pantau beberapa area. Seperti area ini. Ini sebelumnya support nih. Resistance. Ya, di area ini. Ini saya tandain dengan warna putih. Kemudian kita bisa gunakan juga Fibo dari swing low ke swing high-nya dia. And ya, pas ya garis putih tadi dengan Fibo atau retracement 0,3. Saya highlight di sini. Nah, ya. Seperti ini biasanya saya coba mencari zona ya yang mungkin bisa dimanfaatkan. Oke, kemudian area lebih bawahnya pas di 0,5. 0,5 di sini juga menjadi SNR sebelumnya tuh. Ya, di 27 dolar dan di 27,5 dolar. Jadi ketika memang AVAX ini memilih untuk dia retracement dulu, teman-teman bisa pantau untuk 2 area ini ya. Untuk dia bisa lanjut naik lagi. Ya, bahkan tes lagi ke 30 dolar untuk AVAX. Ya, jadi sekali lagi ini untuk menjadi target retracement. Kita nggak pernah tahu apakah suatu koin atau suatu pergerakan akan mendapatkan retracement, koreksi atau tidak. Ya, tapi prepare ketika dia ada koreksi, mungkin ini bisa menjadi area pantauan teman-teman sekalian. Ya, yang mungkin baru mau masuk atau mau memanfaatkan peluang. Ya, tapi jangan lupa juga selalu pasang stop loss. Ya, dan risk manajemennya diatur juga. Oke, jadi ini menjadi salah satu share outlook, bukan berarti membuat teman-teman FOMO, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan juga Bitcoin. Ya, hopefully untuk ya market di Oktober ini bisa up to bull. Ya, November juga November, Desember juga Desember, teman-teman. Jadi palingan itu yang bisa saya update ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.